Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Pada hari ini, kita ketemu lagi di mata kuliah yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas bagaimana perkembangan itu sendiri ya, dari tumbuh, kembang, dan lainnya. Pertemuan kali ini kita masuk di bagian perkembangan prenatal dan kelahiran. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas pertama, apa sih itu perkembangan prenatal? Kedua, bahaya pada perkembangan prenatal. Ketiga, proses kelahiran bayi. Keempat, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan ibu yang baru melahirkan. Saya rasa topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sesuatu topik yang sangat menarik ya. Karena secara nggak langsung kita pasti pernah melihat ibu-ibu hamil yang ada di sekitar kita. Bahkan kita juga akan merasakannya di periode kita nanti, insya Allah. Walaupun di sini ada laki-laki, pastikan punya pasangan ya kan ke depannya. Nah, jadi bukan hanya perempuan saja yang mempersiapkannya, tapi juga laki-laki juga harus paham terkait perkembangan ini. Oke, selanjutnya, periode prenatal teman-teman semua. Perkembangan pada masa prenatal ini merupakan periode paling singkat dari periode perkembangan lainnya karena merupakan pembentuk. Periode ini penting, bahkan terpenting dari semua periode. Karena pada masa periode prenatal ini bagaimana sih janin itu terbentuk, baik dari segi kesehatannya, dari segi tumbuh kembangnya gitu. Nah, ciri-ciri yang ada di dalam periode prenatal pertama itu kita akan melihat blueprint dari orang tua diturunkan sekali untuk selamanya. Itu maksudnya apa blueprint itu? Blueprint adalah bagian dari bagaimana yang kita kenal seperti bebet bobotnya, terus bagaimana tumbuh kembang orang tuanya, bagaimana sel orang tuanya. Nah, ini yang akan diteruskan ke keturunannya. Yang kedua, kondisi yang baik selama ibu hamil. Di dalam kondisi yang baik selama ibu hamil ini, kita akan mendapatkan bagaimana sih ibu hamil menjaga kesehatan dari dirinya sendiri, menjaga kesehatan dari calon anaknya itu sendiri gitu. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal. Nah, periode ini akan dibagi menjadi pertumbuhan yang biasa kita kenal trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Karena di setiap pertumbuhan trimester ini itu akan berbeda persiapannya ya teman-teman. Nah, yang keempat, ciri-ciri periode prenatalnya itu ada, yaitu merupakan masa yang mengandung banyak bahaya baik fisik maupun psikologis. Nah, biasanya di periode keempat ini itu udah pada masuk ke DTM 3, trimester 3, karena persiapan untuk proses kelahiran anak itu sangat krusial gitu kan ya, sangat penting yang kita perlu perhatikan gitu. Nah, perkembangan prenatal juga dibagi menjadi 3 periode. Pertama germinal, kedua embrio, ketiga fetal. Nah, germinal ini tahap konsepsi sampai 10-14 hari kemudian. Ya, ini adalah masa-masa pembuahan, teman-teman ya. Nah, dalam masa-masa pembuahan ini proses yang terjadi adalah pembentukan, pembelahan sel, dan pelekatan zigot pada dinding rahim. Jadi teman-teman, di sini yang perlu diperhatikan bagaimana cara kita melakukan cara kita mengetahui masa suburnya kita, bagaimana caranya kita mengetahui pembuahan konsepsi tadi ya, sehingga terjadinya pembentukan dan proses sehingga terbentuklah sampai yang dikatakan janin itu tadi.
Nah, ketika janin masuklah ke periode 2 yang dikatakan embrio. 2 sampai 4 minggu setelah konsepsi. Proses yang terjadi adalah diferensiasi sel semakin meningkat, pembentukan sistem super sel dan terbentuknya organ-organ penting. Gitu. Jadi 2 sampai 4 minggu itu contoh misalnya nih teman-teman menikah di tanggal 1 gitu ya kan. Tapi haidnya teman-teman yang perempuan itu terakhir haidnya itu adalah seminggu sebelum tanggal pernikahan teman-teman. Ternyata di bulan depannya 1 bulan kemudian teman-teman sudah dikatakan hamil gitu yang perempuan. Dikatakan hamilnya usianya berapa? Bahkan sudah masuk di 4 minggu atau 5 minggu. Kalau dihitung-hitung ya, kadang itu kok lebih tua usia kehamilan daripada usia pernikahan. Dikatakanlah hamil duluan. Nah, itu belum tentu teman-teman, karena perhitungan masa embrio itu dihitung dari hari terakhir haidnya kita gitu. Nah, disinilah terbentuknya organ-organ penting. Nah, fase selanjutnya itu yang dikatakan fase fetal, yaitu 2 bulan setelah konsepsi sampai 9 bulan. Nah, pertumbuhan, perkembangan, bentuk fungsi organ, disinilah janin itu terbentuk menjadi satu yang dikatakan yang milik nyawa itu tadi gitu. Nah, terus ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada periode prenatal agar terhindar dari ancaman bahaya. Pertama, kita sebagai ibu hamil itu dilarang mengkonsumsi obat-obat yang tidak dianjurkan dari dokter karena akan berpengaruh pada janin kita. Terus tipe resus orang tua yang tidak sesuai. Nah, ini perlu dicek ketika teman-teman mengandung, cek ke lab gitu ya, biar tahu nih resus kita nih apa, sehingga anak kita resusnya apa. Polusi gitu. Polusi ini juga berpengaruh pada kesehatan ibu hamil gitu. Penyakit menular, TBC dan lain sebagainya ya. Gizi gitu juga. Nah, terus kesehatan mental yang paling penting selama kehamilan. Kenapa ini kesehatan mental itu penting? Karena hormon yang ada dalam perempuan ketika hamil itu berbeda dengan hormonnya orang yang tidak hamil gitu. Makanya kadang orang ibu hamil gitu kan ya, dikatakan suka baper, suka ngidam dan lain sebagainya, karena ini akan berpengaruh pada hormon yang mempengaruhi kesehatan mentalnya si ibu. Kedua, usia ibu hamil. Kalau sudah di atas 35 tahun biasanya ini mulai rentan untuk seorang ibu hamil gitu. Nah, selanjutnya itu yaitu proses kelahiran bayi. Nah, proses kelahiran bayi itu biasanya berapa jam? Hayo. Nah, yang biasanya teman-teman ini yang biasa dampingin kakaknya atau temannya atau juga iparnya, tetangga begitu ya. Sepupu 1 kali, 2 kali, 3 kali didampingin. Kira-kira biasanya membutuhkan berapa jam normalnya untuk proses melahirkan normal. Ya, proses kelahiran normal itu biasanya di 12 sampai 20 jam. Itu normal ya. Kalau di lebih dari 24 jam berarti kan ada sesuatu hal yang menjadi kendala gitu ya. Nah, proses kelahiran itu juga terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, tahapan pertama itu kontraksi 15 sampai 20 menit. Semakin lama kontraksi, semakin cepat jaraknya, maka pada tahap ini dikenal dengan tahapan pembukaan. Kontraksi yang semakin rapat gitu kan, menyebabkan rahim itu melebar sebagai jalan lahirnya si dedek bayinya ini gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa sakit gitu kan nanti waktu proses melahirkan, kalau jaraknya masih lama itu masih kontraksi palsu, belum aslinya. Tapi kalau kontraksinya semakin kuat, lalu jarak kontraksinya itu dekat, itu tadi
yang menyebabkan dinding rahim kita itu semakin lebar dan itu membuat pinggang kita sakit. Nah, itulah si dede bayinya itu mencari jalan lahirnya itu. Nah, tahap kedua itu yang keluar pertama kali itu adalah kepala bayinya yang mendekati mulut rahim dan mulai terlihat kepalanya melalui vagina si ibu gitu. Nah, tahap ketika sudah gitu baru tahap ketiganya yaitu tahap keluarnya plasenta. Selanjutnya, tali pusat dan membran lainnya yang menempel di dinding rahim yang dikeluarkan ibu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan ngasih video dulu supaya teman-teman yang mengetahui, merasakan dulu lah, berempati dari mulai terbentuk merasa pembuahan sperma itu masuk ke dalam dinding rahimnya perempuan, berenang-renang, membentuk menjadi zigot, menjadi terus membelah diri 2 sambil minggu bergerak sampai menuju 4 dinding minggu rahim selanjutnya dalam waktu 5, sampai jadinya pembuahan, di 9 bulan dan hingga walaupun keluar. ibu mungkin belum mengetahui Kira-kira dirinya hamil. bagaimana pertumbuhan dan Saat ibu perkembangan dari terlambat janin haid, tersebut kehamilan ibu gitu ya. sudah mencapai. Oke, saya akan Kehamilan sampaikan dapat dibagi videonya menjadi 3 dulu. trimester. Oke. Trimester pertama, kedua, Baik. dan ketiga. Nah, selanjutnya teman-teman kita juga tidak lupa bagaimana tahapan ketika ibu yang sudah melahirkan, yang disebut dengan fase postpartum gitu ya. Pada periode ini akan terjadi penyesuaian fisik kembali, penyesuaian psikologisnya kembali, serta emosionalnya pada ibu. Kenapa kok lagi-lagi fisiknya yang berubah, penyesuaian psikologisnya berubah? Ya jelas lah ya, fisik itu berkembang ya kan, berkembang melebar gitu ya. Yang tadinya ibunya kecil gitu kan, karena ada janin dalam perut, kebutuhan gizi si anak yang dalam perut, hingga membuat kita menjadi, ya maaf dikata, gemuk dan lain sebagainya, membuat diri kita menjadi insecure yang biasa perempuan. Terus juga kenapa psikologis dan emosionalnya ibu juga kadang berubah gitu kan, karena perubahan hormon itu tadi gitu ya. Nah, penyesuaian lagi yang merupakan tahapan yang sangat cukup melelahkan bagi ibu, terutama yang baru memiliki anak pertama. Nah, dalam penyesuaian psikologis, emosional dari kelelahan, penyesuaian hormon, belum lagi gunjingan-gunjingan tetangga gitu ya kan, ngomongin anaknya gini dan gitu ya. Nah, ini yang kadang membuat kita menjadi tidak percaya diri, sehingga kita merasa aduh kok beda, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, membandingkan anak sendiri dengan orang lain. Nah, inilah tanda-tanda baby blues gitu. Oke, nah ini pengantar ya dari saya teman-teman. Nanti teman-teman saya akan memberikan topik-topik yang ada di pembahasan ini untuk didiskusikan lebih lanjut gitu. Dan akan kita diskusikan di forum kelas kita ini. Baik, silahkan teman-teman semua. Oke, selanjutnya teman-teman, karena teman-teman sudah mendiskusikan, maka saya ingin bertanya dulu deh sebagai bahan refleksinya kita gitu. Nah, pertanyaan pertama boleh lah ya, teman siapa gitu, si Nur Faisa gitu, mungkin boleh dong dijawab pertanyaan pertama nih. Apa saja sih pengetahuan baru yang Faisa peroleh dari materi ini? Oke, good, keren sekali. Oke, yang selanjutnya Hafiz, hal apa aja yang masih kira-kira yang dibingungkan dari materi topik-topik yang kita bahas, 4 topik ini? Hafiz nih yang akan mendampingi pasangannya nanti insyaallah ya. Oke, selanjutnya ini ya pertanyaan ketiga. Siapa yang mau menjawab? Apa sih yang akan Anda lakukan setelah mengetahui perkembangan prenatal dan kelahiran? Oke, baik teman-teman. Sebelum saya tutup perkuliahan kita, saya ingin memberikan tugas lapangan dulu agar apa yang kita pelajari pada materi kita ini itu terrealisasikan,
aplikasikan pada diri kita, semakin nyantol tuh materinya. Nah, ingat ya, pertama teman-teman silakan dalam 1 minggu ke depan mencari ibu hamil untuk dilakukan wawancara. Apa saja yang perlu teman-teman wawancara, nanti saya kirim ya draft wawancaranya gitu, dan tidak jauh dari sub materi yang kita pelajari hari ini gitu. Nah, pertemuan selanjutnya teman-teman silakan dikumpulkan laporannya. Kita akan bahas kembali apakah materi yang kita pelajari hari ini sesuai dengan apa yang kita wawancarai di lapangan yang sudah terjadi. Apakah ibu-ibu hamil itu sudah mengetahui periode-periode yang dia yang dia rasakan gitu. Nanti kita akan ketemu nih hal-hal yang unik yang mungkin menjadi bahan diskusi kita kembali gitu ya. Terus selanjutnya di laporan terakhir, tolong teman-teman tuliskan di akhir laporan hal apa saja yang menjadi persiapan Anda atau pasangan dalam menyikapi periode ini, serta tuliskan hal apa-apa yang menjadi ketakutan bagi teman-teman semua. Baik, saya harap teman-teman bisa memahami materi yang kita bahas dan diskusikan pada pertemuan ini. Dan teman-teman silahkan mencari ibu hamil gitu kan. Kalau nggak ada di kampungnya, ya udah di kampung tetangga aja bisa kok. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih.